Halo RBR, apa kabar? Kali ini saya mau sharing teman-teman mengenai Jakarta, mengenai Indonesia. Kan lagi rame mengenai polusi udara. Saya juga heran, itu indikatornya waktu itu polusi udara, saya juga ngeliat gini, itu udara di langit itu kelihatan mendung, kelihatan mau hujan, tapi berkali-kali berapa hari itu nggak hujan-hujan. Tapi belakangan normal-normal lagi tuh, ya panas-panas terik kayak gitu. Tapi dari panas yang terlalu terik di saat kita berjalan di perkotaan begitu, sebetulnya harusnya ada ademnya. Jadi kalau misalnya saya ingat di Singapura, itu kan banyak ininya, peneduh-peneduh nggak ngerti ya. Jadi saat kita jalan itu ada peneduhnya, nggak tahu, dia bikin kayak di sepanjang jalan kalau nggak kita melewati misalnya universitas gitu ya, itu nanti ada tempat-tempat kayak bukan pohon juga, pohon ada tapi ada jembatan layang yang kita lewati itu enak gitu, nyaman, atau enggak kanopi seperti bangunan universitas gitu yang kita bisa lewatin enak gitu. Kemudian masuk ke yang samping-samping mall-mall gitu kan, mall deret-deret kan. Teman-teman kalau ingat Sarinah di Jakarta Pusat, Tamrin, Tamrin Sudirman, itu kan yang itunya tuh bagus tuh, yang yang Sarinahnya itu tuh percontohan tuh contohnya. Itu jalanannya gede. Kemudian saya bingung ya, penutup kanopi itu susah juga saya deskripsinya itu. Misalnya gini deh. Oke, saya ingat paling terakhir saya ke Hong Kong gitu. Itu jalanannya mirip sama di Sudirman. Sudirman malah lebih gede nih, ya. Tapi yang di Hong Kong itu ada jalanan yang sama kayak Sudirman, itu gede. Ada lagi yang jalannya itu lebih kecil dari di Sudirman untuk pejalan kaki. Tapi dia itu deket sama, dia deret kan surga belanja. Jadi deret sama mall atau pertokoan gitu memanjang kan. Dan jadi bukan soal panasnya, malah orang jalan kaki kayaknya seneng-seneng aja karena tiap jalan dikit, jalan terus gitu, samping itu pertokoan, tempat belanja. Kita mau beli apa, buah, kita mau beli minuman, kita mau beli makanan, ada. Ini bukan bicara soal harga lagi nih, tapi bagaimana fulfill, memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita untuk melihat hiburan, melihat sesuatu yang nyaman, nggak berdebu, nggak ada polusi. Dan kalau yang di Hong Kong, saya ingat itu kayak ada mobil truk segala. Truknya itu seperti ini, yang sehari-hari kita lihat ya kan, mereknya ada Isuzu, ada Dina, ada apa ya, banyak kan, Hino kayak gitu kan. Tapi nggak ngerti itu nggak polusi, nggak, dia itu asapnya itu nggak hitam, nggak ngebul. Di Jakarta teman-teman lihat jalan gitu berdebu, jalan gitu asapnya tiba-tiba hitam, ya kan. Jadi ini banyak faktor teman-teman. Kemudian ya ini soal panas lagi. Jadi kalau misalnya di Hong Kong gitu kita jalan gitu samping gitu, misalnya kita deh, itu kan dia gedung itu ada kanopinya kan. Jadi kadang-kadang kanopinya itu melingkupi kita gitu. Udah gitu kan gedung-gedung gede di jalanan yang lebar hadap-hadapan. Jalanannya lebih kecil dari Sudirman tapi memanjang gitu. Atau enggak, saya bilangin kalau Jakarta itu yang jalan utama Sudirman itu emang lebar banget kan, tapi kan macet. Nah itu di misalnya Hong Kong jalannya lebih kecil, macet, tapi terkontrol karena saya perhatiin lagi ya, rambu-rambu lalu lintasnya itu tertata banget. Kalau Sudirman itu seperti jalan tol, memanjang, nggak ada lampu lalu lintas, tapi macet, dominannya macet, apalagi jam kerja gitu, anggap jam orang aktivitas. Jadi solusinya apa ini teman-teman?
Udah gitu, kalau di Hong Kong gitu misalnya ya, kita mau nyebrang dari satu seberangan ke seberangan lain, misalnya di perempatan besar, semuanya itu buat pejalan kaki pun ada lampu merah, ada lampu rambu. Jadi pejalan kaki pun harus berhenti. Jarang yang berani, kecuali betul-betul sepi. Betul-betul sepi dan nggak ada polisi yang menjaga, nggak ada petugas yang berjaga karena denda kan. Kalau orang kan, kalau kendaraan didenda ada lisensi kan, bisa. Kalau orang kan pengenalan wajah gitu. Tapi kalau ada polisi itu didenda, orang juga didenda, pasportnya bisa ditahan kalau orang asing gitu. Saya pun nggak berani banget, walaupun jalan kecil kita ngeliat kiri kanan, tapi kalau ada yang ada lampu merahnya, lampu petunjuk gitu, aduh, misalnya ada polisi, aduh, nggak akan ada yang berani teman-teman. Beda, Jakarta semuanya tabrak kan. Kalau kita nggak berani jalan, malah kita nggak bisa nyebrang-nyebrang. Walaupun lampu merah juga sama. Susah deh teman-teman. Mau lampu merah, tetap nanti ada yang jalan. Mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping, mau dari mana, ada yang jalan teman-teman. Beda, di Hong Kong beda. Kemudian misalnya di Hong Kong, Singapura pun juga beda. Saya ingat kalau Singapura, udah gitu Hong Kong gini, ada yang lampu merah untuk pejalan kaki itu kita nggak usah mencet kan, kita mau nyebrang nggak usah mencet. Kemudian banyak yang jalanan tunnel yang bawah tanahnya itu terhubung dengan kereta-kereta gitu, dan itu juga berfungsi sebagai penyeberangan kan. MRT itu sebenarnya yang di Jakarta, di Sudirman segala orang tuh bisa fungsikan untuk nyebrang kanan kiri. Tapi rasa-rasanya kok kita merasa seperti mau naik ke MRT kayak gitu. Kemudian nggak tahu ya, di dalam itu kadang-kadang ada main musik sama lah di Jakarta juga. Apalagi yang nyebabin nyebrang dari satu titik ke titik lain tuh nyaman. Saya ingat kalau di Sudirman lagi ya, di Sudirman di Jakarta, orang untuk nyebrang itu misalnya lebih ini jembatan penyeberangan. Di Hong Kong luar negeri dominannya itu ya memang kita itu jalanan itu nggak, misalnya ada yang nggak selebar Sudirman untuk perkantoran besar, tapi benar tadi jalur MRT bawah tanah yang kita bisa ikut penyeberangan orang. Kemudian kalau yang ini orang di Jakarta naik jembatan penyeberangan capek, itu menuju busway contohnya ya, busway kan naik gitu. Tapi kalau orang hanya nyebrang itu capek. Nah misalnya ya balik lagi di Hong Kong itu lampu merah hidup, orang bisa nyebrang jalanan. Nah itu nih pertimbangannya banyak banget. Perbedaan itu kok signifikan, terlalu signifikan. Tapi di sana rapi, di sana nggak ada polusinya, itu beda, udaranya seger. Ini nggak bicara dia banyak di sekitarnya dia itu pegunungan atau perbukitan. Tapi saya berharapnya itu di Jakarta orang nggak perlu naik jembatan penyeberangan atau nggak perlu lewat tunnel bawah tanah. Cukup nih kita nih ada lampu merah yang ngatur orang bisa nyebrang di tengah jalan. Kenapa nggak dibikin kayak gitu? Itu hal simple. Kalau di Jakarta dibikin penyeberangan orang di tengah jalan, itu enak loh sebetulnya. Berbicara kemacetan, susah jadinya. Kemudian apakah di Indonesia itu kendaraan terlalu murah, pajaknya terlalu murah? Apakah itu juga pertimbangannya? Dan fungsi di luar negeri, di Hong Kong gitu contohnya, transportasinya begitu enak, nikmat teman-teman. Saya misal dari bandara itu busnya itu sampai ke kota, benar-benar itu ada yang kita beli tiket all in, jauh dekat harganya sama seperti Damri gitu. Di Jakarta ada Damri kan, tapi titik pemberhentiannya itu begitu teratur,
jamnya exact tetap. Misal kita nunggu 10 menit, itu ada tulisannya per 10 menit, itu adalah logika bacanya, saya ada tahu itu per 10 menit kendaraan itu akan ada, atau per 20 menit kendaraan itu akan ada, selalu ada nomornya exact, nomor sekian akan ini. Yang arah pergi, arah pulang, arah balik ke arah berlawanan, itu penomorannya berbeda. Tapi saya kenapa begitu familiar, orang-orang di sana begitu familiar. Kalau yang di sisi sini nomor sekian, yang dari sana ke sana nomor sekian. Jadi penandanya bukan misalnya Blok M kota atau kota Blok M, itu juga. Tapi kan nggak semua orang tahu ujungnya itu, misal orang asing mana tahu di Jakarta ujungnya itu di N adalah kota, stasiun kota atau kota gitu. Nah saya di luar negeri, Hong Kong gitu, bisa tahu, oh saya naik ini tujuan itu ke bandara, taunya bandara, jadi major itunya bandara, atau enggak apa ya, penandanya itu ya, penanda teman-teman, penanda. Jadi ini yang menuju kereta, menuju tujuan mana. Kemudian begitu familiar. Kalau Damri itu kan, saya naik Damri, belum tentu, saya nggak tahu nunggunya di mana, integrasinya itu berbeda-beda. Ada Damri, ada busway, ada Jaklingko, ada KWK, terlalu banyak pilihan juga. Dan keretanya kendaraan itu beda-beda kan integrasinya. Nah kalau di negara lain itu kendaraan itu busnya itu busnya sama. Di Jakarta ada yang KWK kecil-kecil masuk ke jalan-jalan kecil, beda lagi. Di sana di luar jarang yang kendaraannya itu kecil gitu. Saya nggak ngeliat kendaraan kecil mungkin taksi juga mahal. Orang saya pun mendingan jalan kaki, yang prefer enak, liatin tempat belanja, liatin capek dikit mau ke toilet, tinggal masuk ke mall. Capek dikit aus pengen ngadem, masuk ke mall. Di mallnya itu juga tempat toilet ada, ngadem bisa. Makanannya nggak murah, tapi kita bisa milih nih, kita mau yang murah. Coba kita lihat nih yang toko penjual murah di sepanjang jalan, atau enggak rada mahal tapi nikmat ya ngelihatnya itu. Jadi kalau bisa dibuat seperti itu, nggak ada yang dirugiin. Jadi pengusahanya untung, orang yang lagi megang berduit atau punya uang banyak juga senang. Seperti itu. Apalagi yang bisa saya share teman-teman? Saya mau share ini mengenai pantai, itu juga di park, atau enggak saya gabung aja. Kemudian gini ya, yang saya harapin dari Jakarta mengenai agar tidak ada polusi udara, itu mengenai ini jalur pedestrian, jalur pejalan kaki itu di luar rapi, atau enggak pembangunannya dikebut. Nah sekarang di Jakarta ada banyak titik-titik, walaupun di perkotaan, misalnya Jakarta Selatan di Fatmawati itu, lihat deh trotoarnya nggak beraturan kan, banyak yang masih pembangunan, masih banyak yang gravel, berbatu-batu kan, berpasir, tanah. Kemudian orang ada toko di pinggir-pinggir jalan, gerobak bukannya saya seneng ada penjual makanan di luar, tapi nggak ada tenda, hampir nggak ada. Saya hampir nggak ngeliat tuh ada tenda, nggak ngeliat deh tenda orang penjual gitu. Ada gitu gerobak penjual makanan, hampir nggak ada. Semua tertata di mall, di toko. Jadi itu semua diperkuat. Nggak ngerti kenapa ini balik lagi, emang nih sistem susah. Saya bukannya gimana ya, pengaturannya dari segi penghasilan,
di Jakarta, penghasilan di Indonesia itu semua berbeda, memang jauh. Ini yang atau ini regulasi harus dari pemerintahnya mungkin yang mengatur biar orang bisa makmur. Bagaimana caranya? Nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa ditutup-tutupi menurut saya. Bahwa di dunia luar itu semua mahal ya dibanding Indonesia. Dolar itu betul-betul berharga. Rupiah juga sangat berharga. Saya senang tinggal di Indonesia, semua serba murah. Tapi sebenarnya tugas pemerintah juga untuk bisa membangkitkan, membuat orang kaya, membuat orang itu makmur. Nggak ngerti, jadi bukan golongan pegawai saja yang punya uang, tapi pengusaha, usaha kecil bisa maju, bisa kaya, bisa membangun banyak usaha baru. Tapi jadi sistemnya itu teman-teman, pembangunan pembangunan untuk pejalan kakinya deh, jangan diserobot misalnya sama penjual-penjual yang di jalanan. Contohnya seperti itu. Jadi bukan hanya penertiban, tapi solusinya apa? Di luar negeri mana ada sih orang berani lawan arah, mungkin kecuali mabok ya. Ini solusi semua. Solusi teman-teman, nggak ada cara lain. Ini dan mereka kota-kotanya itu kalau menurut saya juga mirip Jakarta, kecuali Indonesia kan kepulauan besar. Tapi fokus orang taunya Jakarta, Bali seperti itu, dan fokus itu jadi yang untuk hindarin bisa stop polusi. Lihat aja deh kendaraan ya. Oke lah, kendaraan pemerintah juga tahu itu kendaraan yang bisa ngebul, gimana caranya biar nggak ada ngebul. Kemudian jalur pejalan kaki harus rapi, harus nggak ada debu, dan itu harus dikebut banget. Kemudian integrasi dari kendaraan umum jangan membingungkan. Saya pun lokal bingung atau enggak males, macet. Di luar negeri lagi jarang yang orang sampai bergantungan di dalam bus. Di Jakarta banyak kan yang bergantungan di busway gitu, atau enggak yang Fatmawati Blok M gitu, orang diri gitu ya, jarang yang orang bisa duduk nyaman. Saya ngeliat gitu, aduh males naiknya. Atau enggak saya langsung pilih MRT juga kalau memang hektik banget kan juga berdiri. Di luar perhatiin, saya di dalam busway dari airport langsung enak duduk. Saya pulang juga naik bus yang sama gitu. Oke, harganya mirip sama Damri loh. Saya naiknya mungkin kalau di kursi itu 80.000 rupiahan juga. Mirip, bisa duduk, taruh, kita bawa koper kan. Koper itu langsung di bawah busnya itu disediain kompartemen tempat penyimpanan, itu enak, tinggal gini bisa mandiri gitu, naruh gitu. Dan saya nggak bicara di luar itu aman, tapi ada tempat-tempat yang kita tahu, kita lagi jalan kaki, tahu kita harus betul-betul jaga karena kejahatan emang ada di mana-mana. Tapi at least setidaknya saat kita naik bus gitu aman, enak, nyaman. Nanti ada lagi misalnya kita mau ke Lantau atau ke Disney ya. Ada nanti busnya ada insentif free gitu. Free, tiba-tiba saya ngelihat senang. Nanti lain kali saya kalau misalnya itu saya ngincer. Kalau mau ke ini transit ke Lantau, ke pulau gitu. Pulau lain ada Disney bisa gitu. Harus ini loh, kita bisa transit. Lain kali jangan banyak bawa koper, daripada naik taksi mahal atau naik MRT. Disebutannya MTR ya di sana. Kalau di Hong Kong kan. Coba di Jakarta, di Indonesia dibuat integrasi seperti itu yang orang ngelihatnya itu tadi pedestriannya harus dibangun ngebut rapi.
Kemudian dari situ bisa lihat perkembangan usaha, orang-orang mengembangkan usaha. Kemudian perbelanjaan banyak di samping-samping, rapi nggak kumuh, enak. Kemudian integrasi transportasi nyaman, itu poin-poinnya. Pokoknya teman-teman, integrasi itu nyaman, nggak membingungkan, nggak berdiri, nggak macet. Jadi harus benar-benar diperbanyak, kendaraan diperbanyak. Nggak ngerti deh gimana caranya, orang jangan diri-diri sesek-sesekan gitu. Pelecehan bisa terjadi, mudah terjadi, pelecehan seksual, pelecehan kejahatan, gitu teman-teman. Udah gitu apa ya, banyak deh. Jadi bukan soal biaya saja, tapi peningkatan taraf hidup. Kemudian ini lampu merah untuk pejalan kaki terapin aja di Jakarta, otomatis. Saya waktu di luar itu bingung di Hong Kong. Di Jakarta kan kalau pejalan kaki lampu merah itu mencet kan, mau mencet harus mencet. Di Hong Kong semuanya itu ada waktunya, ada timer. Jadi misalnya untuk manusia nyebrang otomatis tuh nanti ada lampu merah hijaunya. Nanti si itu nyebrang, kendaraan nyebrang ada lampu merahnya juga. Itu tuh perbandingannya semua teman-teman. Udah itu tingkat kenyamanan, orang nggak kepanasan. Jadi bukan sekedar trotoar lebar saja, cuman gimana sih orang rasanya bisa merasakan sejuk, merasakan dingin, mungkin dari kanopi, dari gedung-gedung yang berhadapan nih, sistem pembangunan semua ya. Kemudian jadi matahari nggak direct langsung nyorot, tapi nggak terlalu gelap juga. Kemudian tingkat keamanan, kemudian integrasi transportasi. Jadi orang udah capek banget ya, tinggal nyemplung ke bawah, atau enggak udah capek banget tinggal nunggu bus di titik pemberhentian, benar-benar, tapi betul-betul tertata, betul-betul kita benar-benar nggak bisa berhentiin itu bus di situ. Karena apa? Karena memang tidak ada tempat berhentinya, dan itu di jalur utama, jalur besar. Di Jakarta busway yang di jalur utama memang harus masuk ke stasiun kan. Di luar, di Hong Kong gitu, kita naik bus di tempatnya dan langsung naik itu tap kartu gitu. Jadi ya ini mimpi saya terhadap Jakarta, terhadap Indonesia, bagaimana masyarakatnya bisa maju, negara bisa terlihat betul-betul nyaman. Bukan soal biaya lagi, orang sebetulnya akan, kalau teman-teman tahu Jakarta Fair, kemana, ke mall, orang bebas belanja, ngeluarin uang. Orang kemana kalau lagi kelaparan di wilayah Pekan Raya Jakarta gitu, orang siapapun, kalangan manapun, belanja aja. Tapi pemerataan, jadi harus banyak orang-orang yang ditolong untuk bisa dimajukan oleh pemerintah lewat pendidikan, lewat segala macam teman-teman. Itu sih mimpi saya terhadap Jakarta, terhadap Indonesia. Nanti saya akan mau sharing lagi mengenai pantai, mengenai hal-hal lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.